Saya atas nama Maria Prisia Wulandari Modo. Saya Deratus Nafriasa. Saya Rizky Tunggak. Saya Fiani Pinga. Saya Agustina Putri Patricia. Dan saya Getty Kivi. Pada hari ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai jenis kontrak berdasarkan namanya. Jadi kontrak berdasarkan namanya dibagi atas dua, yaitu kontrak nominat dan kontrak inominat. Jadi untuk mendahului diskusi kita pada hari ini, mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan dulu apa itu kontrak nominat, apa itu kontrak inominat, dan apa perbedaan ataukah kedua kontrak itu memiliki persamaan. Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara tentang perbedaan antara kontrak nominat dengan kontrak inominat, nah dari namanya saja kedua itu sudah berbeda. Kontrak nominat itu nama lainnya itu kontrak bernama. Nah, kontrak dikatakan kontrak bernama karena kontrak ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih tepatnya itu pada bab buku 3 bab 5 sampai dengan bab 18. Nah, contoh dari kontrak nominat ini seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kontrak inominat itu berarti kebalikan dari kontrak nominat. Kontrak inominat itu nama lainnya itu kontrak tidak bernama. Dikatakan kontrak tidak bernama karena memang kontrak ini timbul dan berkembang di kehidupan masyarakat, dan kontrak ini ada setelah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ditetapkan. Contoh dari kontrak inominat ini seperti perjanjian sewa beli. Nah, terus kalau misalnya persamaan antara keduanya ada juga. Keduanya ini kan sama-sama kontrak. Nah, dalam kontrak itu ada unsur-unsurnya, yaitu seperti adanya subjek. Subjek itu mencakup para pihak. Nah, terus setelah adanya subjek berarti adanya hubungan hukum. Hubungan hukum itu menghasilkan adanya akibat hukum. Dari akibat hukum itu timbul hak dan kewajiban. Setelah itu ada kesepakatan antara para pihak. Terus ada lagi prestasi. Prestasi itu dapat berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, terus yang terakhir itu keduanya sama-sama di bidang harta kekayaan. Oh iya, dari penjelasan teman Deo, dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan jual beli, apakah semua pihak dapat melakukan jual beli atau ada pengecualian? Nah, kalau terkait jual beli itu sebenarnya pada dasarnya itu semua pihak, baik itu orang maupun barang hukum, mempunyai hak yang sama untuk menjadi subjek dalam jual beli, asal dia itu cakap hukum. Cakap hukum di sini dalam artian dia itu sudah dewasa, sudah menikah dan tidak di bawah pengampuan. Akan tetapi ada pengecualian. Ada beberapa pihak yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan perjanjian jual beli ini. Misalnya antara perjanjian jual beli antara suami dan istri. Suami dan istri itu kan setelah mereka menikah dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan, harta mereka itu sudah bergabung dan orang sering menyebutnya sebagai harta bersama. Nah, terus yang berikut itu ada lagi para penegak hukum. Dalam hal ini di bidang di lingkup pengadilan, seperti ada hakim, jaksa, pengacara, dan juga ada notaris. Mereka itu tidak boleh melakukan jual beli dalam hal ini terhadap barang yang atau barang sengketa lah. Kalau misalnya mereka terlanjur melakukan perjanjian jual beli terhadap barang sengketa itu berarti harus dibatalkan. Nah, yang berikut itu ada para pemangku jabatan umum. Mereka itu tidak boleh melakukan jual beli pada barang yang dilelang untuk kepentingan pribadi. Baik, dari penjelasan teman Deo mengenai kontrak nominat dan kontrak inominat, tadi contoh dari kontrak nominat itu berupa jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi telah dijelaskan juga mengenai jual beli. Yang ingin saya tanyakan juga, apa sih sewa menyewa itu? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan mengenai sewa menyewa.
Baik, saya sedikit jelaskan tentang apa itu perjanjian sewa menyewa. Jadi berbicara mengenai perjanjian sewa menyewa sendiri itu sudah diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata, yang artinya sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Nah, dalam perjanjian sewa menyewa sendiri terdapat dua pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Nah, pihak penyewa ini berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sewa kepada pihak yang menyewakan. Nah, sedangkan pihak yang menyewakan ini berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dia sewakan kepada pihak penyewa untuk pihak penyewa dapat menikmati sepenuhnya. Nah, ini keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pihak itu, yang pertama pihak penyewa dapat menghemat dananya untuk menyewa daripada harus membeli, sedangkan pihak yang menyewakan itu mendapatkan berupa biaya yang diberikan oleh pihak penyewa kepadanya, dan juga dia dapat memperluas bidang usahanya. Baik, dari penjelasan teman Getri dapat diketahui bahwa ada batasan waktu dalam sewa menyewa. Jadi bagaimana jika barang yang disewa itu mengalami kerusakan? Apakah harus digantikan kerugian atau seperti apa? Mungkin ada teman yang bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Oke. Ya, kalau misalnya barang itu rusak atau musnah dan itu murni kesengajaan dari penyewa, ya berarti memang dia berkewajiban untuk melakukan ganti rugi. Nah, akan tetapi kalau misalnya barang itu musnah dan itu di luar kehendak atau di luar kemampuan dari penyewa, maka dalam KUH Perdata khususnya pasal 1553 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jika barang itu musnah sepenuhnya, dalam artian tidak ada yang tersisa, berarti perjanjian itu dikatakan gugur demi hukum. Nah, yang kedua, kalau misalnya barang itu musnah tetapi cuma sebagian, berarti pihak penyewa bisa memilih untuk meminta pengurangan biaya sewa atau bisa meminta untuk lakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Nah, akan tetapi di sini dapat ditekankan kalau misalnya penyewa itu dia tidak boleh meminta ganti rugi kepada pihak yang menyewakan. Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman Deo. Jadi setelah pembahasan yang telah kita bahas mengenai kontrak nominat dan kontrak inominat, baik persamaan, perbedaan, serta contoh-contoh, saya akan bertanya lagi mengenai kontrak inominat. Jadi kontrak nominat merupakan kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata. Berarti dapat dikatakan juga bahwa kontrak nominat lebih dahulu dikenal dibandingkan dengan kontrak inominat. Maka kira-kira apa penyebab atau apa sebab timbulnya kontrak inominat ini? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan, saya persilakan. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa KUH Perdata kita ini merupakan turunan dari BW yang sudah ada sejak tahun 1847. Dan seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat ini bersifat dinamis. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang melakukan kontrak, walaupun belum diatur di dalam KUH Perdata, tapi didasari pada asas kebebasan berkontrak, sehingga kontrak nominat itu timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak. Jadi kontrak inominat ini timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Mungkin ada teman-teman yang pernah menjadi subjek dari kontrak inominat, mungkin ingin memberikan sharing pengalaman atau memberikan contoh mengenai kontrak inominat tersebut. Oh ya, jadi kebetulan saya pernah menjadi subjek dari kontrak inominat yang yakni subjek sewa beli. Itu pada tahun 2019 saya pernah melakukan sewa motor Scoopy di dealer Honda. Itu sebelum motor itu menjadi hak milik saya harus membayar angsuran setiap 6 bulan sekali untuk agar motor tersebut menjadi hak milik saya. Dan sebelum saya selesai melakukan kewajiban saya untuk membayar
angsuran itu motor tersebut masih dalam keadaan sewa. Artinya saya harus melaksanakan kewajiban saya hingga selesai dan motor itu bisa menjadi hak milik saya. Nah, dari pembahasan teman-teman dapat diketahui bahwa kontrak inominat dan kontrak nominat itu berbeda. Untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, saya ingin bertanya mengenai apakah cara berakhirnya kontrak nominat dan kontrak inominat itu sama ataukah berbeda pula? Baik, nah jadi ini cara berakhirnya antara kontrak inominat dan nominat itu sama. Walaupun dalam segi pengertiannya kontrak nominat itu sudah diatur dalam KUH Perdata, sedangkan kontrak inominat itu belum dikenal dalam KUH Perdata. Tetapi karena kedua kontrak tersebut merupakan kontrak, maka cara berakhirnya kontrak seperti yang telah diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, yakni terdapat 10 cara berakhirnya kontrak. Salah satunya yaitu adanya pembayaran, penghapusan utang, dan pembatalan perjanjian. Sekian. Baik, demikian diskusi yang dapat kami sampaikan, materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita bahas pada hari ini. Saya persilakan. Oh ya, baik. Kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kontrak inominat sudah diatur dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan kontrak inominat, kontrak yang timbul dan tumbuh di masyarakat secara praktik. Dan juga kontrak inominat ini ada karena adanya asas kebebasan berkontrak. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan materi pada hari ini. Sekian materi yang dapat kami berikan mengenai kontrak nominat dan kontrak inominat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Mohon maaf jika kami ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih.